semacam demikian, ini kakak kitab Bidayatul Hidayah sesungguhnya adalah orang yang sangat merugi. Ya. Jadi gimana? Ya sudah, kita mah natural saja, alami saja. Yang mana? Ya, orang apa-apa. Wah kaji, orang apa-apa. Ibu ngarang hebat, dia nggak ada masalah kok. Iya. Nah, karena sesungguhnya kita bertujuan mencari ilmu itu adalah untuk lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada cerita sampai bahwa karena memang cara-cara demikian ini bisa dijadikan sebuah modus untuk mencari keuntungan pribadi. Ya, ada pernah sebuah kejadian dan ini real. Nah, datangnya hari Jumat setelah Jumatan, pakaiannya seperti itu. Nah, ini masjid di sing anak ini masjid. Imamnya wis balik, khotibnya wis balik. Cuman ada imam masjid. Kata kemit, ada tamu pakainya mobil sedan, pakaiannya berjubah, bau wangi, dia pakai sorban apa, mau memberikan bantuan. Waktu itu sekitar antara 150 juta sampai 200 juta lah. Iya. Kalau 150 juta sampai 200 juta, parie rega 100 atau 100 kepilang-pilang ton gini. Orang ini sedang mencari masjid yang belum jadi. Mancing akal. Ini masjid belum jadi. Ini saya datang ke sini, Pak Mit, dan nyumbang. Nah, kan seperti itu. Karena kemudian belum pakaiannya yang begitu menarik, percaya gini. Iya. Ya tapi Pak, saya mah hanya seorang kemit, seorang marbot, ketua pembangunan Masjid Dema, adanya rumahnya di sana. Jadi mari kita antar, kan begitu. Jadi diantar. Ya waktu itu mah cat itu termasuk sesuatu yang harganya mahal. Anak nih cat ditulis 150 juta. Panitia pembangunan masjid percaya, aku alhamdulillah oleh bantuan 150 juta. Tapi Pak, saya minta transport. Ya, waktu itu antara 20 sampai 25 juta lah. Dikasih transport. Cash transport makin ini. Iya. Nah, kalau hari Jumat kan bank kan tutup. Jam 3 tutupnya. Jadi cek ini kan nggak bisa dikonfirmasi ke bank yang bersangkutan. Bisanya kan nanti hari Senin kan. Ya, setelah hari Senin ke bank, aduh ternyata cek bodong. Balik ini. Sing 1 juta mau wis kan nggak transport uang duit bener kan? Kira-kira modus-modus seperti itu tuh ya dari segi pakaian, dari segi penampilan itu bisa memperdaya orang lain. Ini maksud kalimat ini seperti itu. Jadi kita harus belajar cerdas, ya. Jangan tergiur oleh penampilan atau ya gaya seseorang. Sebelum kita tahu itu adalah betul-betul orang yang berkompeten atau orang yang alim, kan begitu. Iya. Dia teruskan. Ya. Watarusmihi, bentuknya orang tersebut birusumihim dengan bentuk ulama, visi di dalam pakaian, dalam perhiasan, apakah pakaiannya, aksesorisnya, gegem tas lucu-lucu,
cangkemnya kata subhanallah subhanallah terus ini sampai anggap kan waduh orang hebat ini kan bukan? Iya seperti itu. Nah, wal mantik juga ucapannya. Al-kalam artinya ucapannya juga ucapan orang yang berilmu lah. Saya pertama kesini nih ya saya silaturahmi dulu niat. Nah kata Nabi Muhammad bahwa orang yang silaturahmi itu memanjangkan umur, ngakhiakan rezeki, menarik sampean gitu. Iya boleh. Nah ucapannya seperti itu halus. Iya. Ma'akatalu bihi aitawasu bihi wa musyara'atihi ala dunia. Tetapi perilakunya, tujuannya dia adalah untuk mencari materi, bukan untuk mempercerdas orang, bukan kanggo gawe paham orang, bukan mencerahkan orang, tetapi memang niatnya dari awal sudah untuk menipu orang, gitu. Memperdaya orang. Nah, ala dunia zahirun wa batina, secara zahir dan batin. Dulu tujuannya mencerahkan orang, memintakan orang. Tujuannya memang ngakali duitnya uang. Bobodo uang lah, jarang uang sambilang gue mah ya. Nah, jarang uang beruntene mah. Ya bobodo uang lah. Nah, seperti itu. Fahada ar-rajul salis minal halikin, orang yang semacam demikian ini ibu-ibu, iya, sesungguhnya mereka termasuk orang yang merusak agama, merusak persatuan umat, iya kan? Bulannya ibu-ibu bah bokat kana wong lanang sing teka udang-udang, iya. Nah, jubahan hati-hati kan enggak? Iya. Apa maning mobilnya ganti maning. Nah, terus ada sampean itu seneng jadi aduh alhamdulillah mantu kita ini mobilnya akeh ganti bae. Iya tak? Nah, beli oleh rental kan? Iya. Sawise kawinan digawa ngaran di Jakarta mana? Ditelepon ning wong tuane. No, riben siraku kabare adumi alhamdulillah kita ki wis ngandhep oli lo. Siraku manda sugiye ya lakian alhamdulillah. Iya mi laki-laki kita kesugih. Dagang mobil-mobilan nggak merah. Iya tapi ngeles beli uang gua gitu. Ini jadi minal halikin tuh orang yang merusak agama, merusak persatuan dan kesatuan kita semua. Apa tidak tercemarkan namanya nantinya? Ya seperti itu. Wa minal hampo, dan orang ini adalah termasuk orang yang tolol, orang dungu, orang bodoh. Iya. Nah, al-maghrurin yang tertipu. Idzir roja'u munqati'un an taubatihi, karena harapan dia untuk dekat dengan Tuhannya, munqati'un an taubatihi, dia terputus. Boro-boro harapan tobat kalau Gusti Allah, dia sendiri tidak pernah merasa bersalah. Dia sendiri tidak pernah merasa bersalah, dia sendiri tidak pernah merasa berdosa. Bodoh wong akeh. Iya. Nah, ya kasus kemarin tahun-tahun 2 tahun ke 3 tahun kemarin Kanjeng Dimas itu kan pelajaran yang berharga bagi kita. Iya. Pelajaran berharga bagi kita semua.
bahwa penggandaan uang itu sesungguhnya ada sesuatu yang hanya ada dalam bayangan, hanya ada dalam mimpi. Lamun kulaki dua ilmu bisa menggandakan uang, sing 1.000 bisa jadi 1.000.000, 1.000.000 bisa jadi 10 juta, 10 juta bisa jadi 100 juta. Masa ngaratak nekani sampean untuk betakan baik mungkin berdagang baik. Sampean harus jadi baik, bisa di duit awuraken ki. Kalau wong suka samet, wong brunten, kanggo wong suka tani, masa ngarang. Jadi secara akal sehat saja, ini sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin baik yang tidak pernah berpikir. Kadang-kadang pikirannya tidak tajam. Iya. Pikirannya ketutup, sulap-sulapan disangka beneran. Akibatnya, ruginya itu ada pada diri kita sendiri. Miliaran Pak di situ. Satu orang ada yang 800 juta, ada yang 1 miliar, iya, ada yang 2 miliar, ada yang 5 miliar. Duit 1 miliar lah kita beli. Kita beli. Ibu-ibu duit 1 miliar lah kita beli. Durung pernah ngemek, ada kalau pula. Delengnya pernah delengnya, durung ya nemen. Iya, delengnya yang YouTube, iya, cak di 1 miliar kepira, tumpukan neke. Ya, nah itu kan banyak sekali. Uang 1 miliar kalau dinikmati dengan sampean bisa di rumah haji, bisa tuku mobilannya, bisa gawe rumah, iya boleh. Dinikmati diri sendiri. Ini seperti ini. Ya, nah kita lanjutkan. Jadi orang semacam ini idir roja'u mongkotikum antawatihi, orang semacam ini harapannya putus dari pertobatan kepada Allah. Kenapa? Karena tobat itu awalnya adalah ketika seseorang merasa bersalah, seseorang merasa berdosa. Kalau seseorang itu tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, merasa benar baik, nah maka di sini tidak akan bertobat. Belum ada istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dosa kita apa kalau Gusti Allah? Tidak semuanya benar dinul aja, kan seperti itu. Nah, jadi semenjak itulah dia tidak pernah bertobat, tidak pernah meminta ampunan pangapura karo Gusti Allah. Li'anna taubatuhu la turja li fauti qasdihi 'alaiha. Karena pertobatannya tidak pernah menjadi harapan bagi dirinya sendiri. Wa huwa ar-rajul as-salis ghafilun. Dia orang yang ketiga ini adalah ghafilun an qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dia lupa terhadap firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak pernah engkau kerjakan? Iya, apa ngomongkan sesuatu yang tidak pernah engkau kerjakan? Jare wong suka kami arane jarkoni, bisa ngajar orang bisa ngelakoni. Nah ini lima taquluna malah taf'alun. Kaburomakan indallahi ya antaquluna malah taf'alun. Dosa besar bagi orang-orang yang bisa mengatakan tetapi tidak bisa mengerjakan. Iya, sampean sing diuruki nglakoni, kula sing muruki diperang nglakoni. Dosa besar enggak saya? Dosa besar. Jadi dosa besar itu sesungguhnya ya banyak sekali bagi diri kita. Salah satunya adalah seperti itu. Kaburomakan indallahi antaqula ma la taf'alun. Wa huwa
hadar rajul, orang ini mimman qala fihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan satu bagian dari ucapannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min dajjal. Aku ini lebih mengkhawatirkan kepadamu daripada mengkhawatirkan dajjal. Beli wedi kita ning dajjal mah. Wedi kayak ini sila. Iya. Kenapa dajjal mah gampang kan? Tetapi kepada manusia yang perilakunya seperti ini, saya khawatir nantinya orang-orang yang berperilaku seperti ini. Nah, dajjal mah gampang naklukane. Tapi orang-orang semacam demikian, ya sangat sulit. Setan bisa naklukane, tapi kapal setan yang berupa manusia angel gini. Kira-kira seperti itu. Iya. Minal jinnati wan nas tuh. Ada setan yang berupa jin dan ada setan yang berupa manusia. Ada setan ilok mati ini diga boleh. Orang ilok. Sing mati ini diga siapa? Manusia maning dia. Satu manusia bisa membunuh beribu-ribu, beratus-ratus, berjuta-juta manusia. Setan nggak bisa. Iya. Setan bisa nyetir mobil beli. Iblis bisa nyetir beli mobil iblis mah. Nah, iya. Iya. Iblis sih rambutnya bisa diabang-abang tak beli. Bu, gua kudu tapi iblis sih. Rok manusia mah. Duduk iblis sih. Setan bisa bagi lipstik tak beli. Makan arah. Ya, yang bisa memakai lipstik itu setan manusia. Jam rolas bengi ngadang ning toang dari awe-awe. Ari beli mandeg ya eman. Ari mandeg ya doraka. Jadi ini berjalan alon-alon bikin begini. Ya kan begitu. Iya. Ada setan roket cingkrang nggak beli gini. Nah, cingkrang di rok setan, rok manusia, setan manusia, dengan manusia. Ya seperti itu. Jadi sabdanya Rasulullah SAW ini yang aku takutkan bukan dajjal. Dajjal bisa saya atasi lah dari Kanjeng Nabi. Tetapi saya jenis dajjal ini orang-orang yang manusia yang berperilaku seperti ini yang aku takutkan. Ya. Wa fi riwayatin ghairud dajjal akhwafani alaikum. Iya. Wa fi riwayatin bi khatmi nunil liqaya. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan ghairud dajjal akhwafani alaikum. Selain dajjal ini yang aku khawatirkan terhadap kamu. Ari dajjal mah ya khawatirkan aja Kanjeng Nabi itu. Iya. Orang yang semacam ini bisa merusak tatanan kehidupan manusia, bisa merusak kerukunan umat beragama, bisa merusak segala-galanya. Ini maksudnya seperti itu. Ya, sebentar lagi. Fakila ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun wa huwa mimman qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah. Maka kemudian ada sahabat yang bertanya, nah itu bagaimana wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala ulama isu itu adalah ulama yang ya ulama yang subuh adalah orang yang berilmu ya tadi yang ingin memanfaatkan ilmunya
Nah, untuk memperdaya, menipu, membohongi orang lain yang sudah saya terangkan dari awal. Wahada li'anna dajjal ghayatuhu al-idlal. Ini semua karena dajjal tujuannya adalah menyesatkan manusia. Wa mislu hadzal alim in syarafan nasa 'alid dunya bilisanihi wa maqalihi fawada'in lahum ilaiha bi'amalihi wa ahwalihi. Tetapi kalau yang berupa manusia, apalagi orang yang berilmu, dia bisa mempengaruhi orang banyak. Kalau berupa manusia bisa mempengaruhi orang banyak, kemudian bisa melalui mimbar-mimbar, iya kan? Bisa mengadu domba orang. Nah, berbagai macam cara dilakukan dengan bi'amali, dengan perilakunya, dengan wa aqwalihi, dan kelakuannya. Walisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perilaku itu lebih fasih, lebih gampang ditiru daripada ucapan. Iya, perilaku itu lebih mudah ditiru daripada ucapan. Contoh yang gampang begini, sederhananya lah. Hari Jumat, sampean kan Jumatan, gitu. Nah, anak-anak sampean sing sekolah taruhlah kelas 3 atau kelas 4. Jadi bapaknya, nang mana Jumatan? Iya, engkau bapak habis dingin, tidak boleh mulu mana. Nah, ya harus kalau sama bareng kalau bapak, mulu mana? Iya, bapak engkau hari-harian. Ayo bapak apa? Yang kok bapak apa? Imam Meris mulai takbir kan? Iya kan? Karena bapaknya tidak berangkat, anak pasti akan menirukan perilaku bapaknya. Iya. Anak-anak kita yang kecil-kecil pulang apa ke masjid nguruki bocah ngaji. Ya. Nah, di antara anak-anak ngaji ki, anak omongannya wong tua. Iya. Satuannya pada betul. Satuannya kan? Ngerti belum? Wong berunten nggih. Iya. Cemerai betul. Jadi kita bocah umur 11 tahun terus mengkonon. Jare batu rek cemerah, jare kine maningku. Diruntul maning. Tak teliti ini anaknya siapa iki bocah dia. Ternyata ini anaknya anu tempatnya rumah ini kono RT lingkungan itu orang tuanya sesama masyarakatnya kalau ngomong seperti itu sehingga anak menirukan. Iya, itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi untuk anak-anak kita yang masih kecil, nggak usah kita memakai ucapan. Nah, kalau Jumatan, tiga ayunan Jumatan, kita sudah memakai sarung, wis nganggo kopiah, wis rapi, kan begitu. Untuk mempelajari anak sodako, nih, dibayar duit 10.000 atau 5.000, gitu. Kemudian dimasukkan ke kotak, ya, berkontak. Nah, setelah masuk ke kotak, sampai ngaji, itu akan mudah ditiru daripada sampai ngomong konsep. Paham ya Bu ya? Paham? Apa jadi? Paham berdoa aja ya. Apa berang apa kita mau kan? Duit, uang, duit selingannya duit baik. Ya wis lah. Moga-moga sugi kabeh ya. Jadi jaringannya piye? Ya, wis semuanya baik.
Moga-moga bermanfaat untuk kita semua di dunia wa dunia wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.